Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Jasmine Hamdaini Liwang, Fakultas Humaniora, jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Bina Nusantara. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Mas Aditya Permana, yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan tugas akhir saya ini. Baik, langsung saja. Baik, isu Palestina dan Israel yang berdampak besar telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat global. Hal ini menyebabkan munculnya gerakan BDS yang merupakan singkatan dari Boycott, Divestment, and Sanctions sebagai bentuk solidaritas yang tersebar di mana-mana, terutama di sosial media. BDS juga dikenal sebagai gerakan yang telah lama berjalan sejak tahun 2005, yang merupakan bentuk dukungan terhadap Palestina dari masyarakat global. Platform sosial media telah dikenal sangat aktif terutama di kalangan muda maupun tua. Penelitian ini menggunakan sosial media sebagai sampel untuk pencarian data. Sosial media yang akan digunakan merupakan Instagram melalui update akun resmi dari gerakan BDS atau hashtag gerakan BDS yang terkhususkan untuk masyarakat Indonesia. Nah, di sini kampanye berupa konten yang terkait dengan gerakan BDS dan isu seputar Palestina dan Israel akan menjadi sampel untuk pencarian data pada jangka waktu November 2023 sampai Juli 2024. Agar penelitian ini lengkap, metode kualitatif dan analisis sentimen digunakan untuk mengkategorikan data dari opini aktivis dan menganalisa konten pada gerakan BDS di Instagram dan dilanjutkan dengan data primer dan sekunder untuk menganalisis secara lengkap isu yang masih berlangsung dengan menggunakan jurnal-jurnal terpercaya yang ada. Penelitian ini juga akan menggunakan teori jaringan advokasi transisional yang mencakup pola jaringan dalam komunikasi dan horizontal. Baik, pada tahun 1998, Indonesia dikenal sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina. Pada tanggal 11 November 2023 di Monumen Nasional telah dilaksanakan aksi akbar Aliansi Rakyat Indonesia Membela Palestina yang dihadiri oleh 5.000 rakyat Indonesia. Pada aksi itu terdapat tuntutan agar perang segera dihentikan, serta menghimbau agar rakyat Indonesia segera melaksanakan boykot atau gerakan BDS. Selanjutnya, berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83, terdapat disebutkan bahwa kemerdekaan Palestina dan agresi Israel. Masyarakat juga dihimbau untuk sebisa mungkin menghindari penggunaan produk yang mendukung Israel dan Zionisme. Sebagai negara yang mengedepankan HAM, Indonesia sebelumnya telah mengecam Israel pada bulan Oktober dan November 2023 yang polemiknya menanjak drastis dan banyak mendapat perhatian. Hal ini pun memunculkan research question pada hari ini. Apa sebenarnya sentimen pendukung BDS dalam memperjuangkan keadilan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tuntutan masyarakat Indonesia untuk memberikan solusi atas permasalahan yang tengah terjadi, khususnya di Indonesia. Nah, di sini metode pentingnya analisis sentimen dalam penelitian ini mengharuskan kita untuk menyampaikan keinginan atau tuntutan masyarakat agar dapat mengetahui respon dan reaksi terhadap polemik yang terjadi. Perkembangan data yang berasal dari pengguna media Instagram membuat para aktivis dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas, terutama di akun gerakan BDS. Oleh karena itu, data yang diperoleh peneliti menjadi penting dalam melengkapi penelitian ini. Peneliti juga dapat menjawab secara komprehensif pertanyaan-pertanyaan nyata yang diinginkan oleh para pendukung gerakan BDS, yang menjadikan Instagram sebagai portal utama untuk mencari sampel tersebut. Karena akun tersebut khusus untuk orang Indonesia, akun ini telah meraih sebanyak 99.000 pengikut dan terus bertambah setiap harinya. Hal itu merupakan bukti nyata juga bahwa orang Indonesia secara nyata mendukung gerakan tersebut. Instagram juga digunakan oleh semua usia yang membuat aplikasi ini
mudah untuk diakses, serta menjadi potensial untuk menjadi sampel untuk penelitian ini. Baik, pada literatur review terdapat salah satu literatur yang akan di-highlight, yaitu menurut Siapera, hashtag Palestine diketahui sebagai penghubung aktivis di sosial media ke politik Palestine. Ini melibatkan campur tangan media yang ditangani oleh aktivis, serta berita yang memicu tentang isu Palestina dan Israel. Nah, selanjutnya, pada bagian teori, untuk mendukung penelitian ini, teori yang akan digunakan adalah Transnational Advocacy Network atau disingkat TAN. Jaringan secara keseluruhan memiliki pola tertentu dalam komunikasi. Isu berikutnya juga mencakup aktivis dalam jaringan untuk memaksimalkan kampanye mereka dan terus mempromosikannya. Nah, menurut Cake and Seeking, operasional TAN meliputi 1. Isu creation and agenda setting. Nah, di sini menimbulkan perhatian terhadap suatu isu tertentu dengan menyusun agenda untuk merasakan dampaknya melalui media dengan menjelaskan secara rinci dan sederhana fakta-fakta yang ada di seluruh isu menggunakan Instagram sebagai sampelnya. Yang kedua yaitu spreading network influence through international channels. Nah, di sini memperoleh dukungan dan pengakuan tidak hanya secara regional, tetapi juga internasional oleh aktivis yang secara aktif menunjukkan dukungan dan kehadiran mereka dalam memperjuangkan gerakan ini dengan menggunakan komentar dan opini di Instagram sebagai sampel. Nah, selanjutnya metode. Di sini, metode kualitatif akan digunakan dengan mengambil sampel komentar di akun official gerakan BDS, lalu menjelaskannya sesuai dengan kategorisasi yang disediakan dengan menggunakan sentimen analysis. Sentimen analysis sendiri merupakan metode yang mengkategorikan opini berdasarkan dari emosional para aktivis. Python akan digunakan untuk memudahkan dan mempercepat menggali data komentar berdasarkan timeline yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu dari November 2023 sampai Juli 2024. Nah, secondary data atau data sekunder akan didapatkan melalui jurnal terpercaya di Google Scholar. Baik. Selanjutnya, BDS atau Boycott, Divestment and Sanction sendiri dikenal sebagai taktik baru dalam perjuangan Palestina yang telah berlangsung selama 70 tahun. BDS juga termasuk sebagai strategi baru. Untuk mendapatkan data analis pendukung, peneliti telah menganalisis akun resmi gerakan BDS di Instagram dan menemukan permintaan komentar di beberapa unggahan menggunakan Python dari November 2023 sampai Juli 2024. Nah, di sini peneliti telah menemukan sebanyak 10 postingan dan 27 komentar yang dipilah. Mengapa dipilah lagi? Karena beberapa komentar hanya berisi emoji atau hashtag saja tanpa mengeluarkan opini personal tiap aktivis terkait update dari isu ini, which is yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Nah, berdasarkan data yang telah dikategorisasikan, disebutkan bahwa opini publik positif atau dukungan terhadap gerakan BDS menghasilkan garis yang lebih besar, yakni sebesar 22% dari yang lainnya. Pada komentar negatif juga diketahui memiliki sebesar 13%. Lalu pada komentar netral menghasilkan sebanyak 11%. Nah, dari sisi positif, terdapat ajakan untuk melakukan boykot, serta aktivis yang terus menanyakan update list boykot dan isu tentang Palestina dan Israel. Banyak juga dari mereka yang memberikan saran agar tidak termakan hoaks, serta untuk terus konsisten melakukan gerakan ini. Mereka juga beberapa membahas strategi boykot pada kolom komentar. Nah, selanjutnya pada sisi negatif, orang-orang lebih condong membahas hal-hal yang memicu pertengkaran di kolom komentar. Di antaranya adalah sarkas atau tidak memberikan solusi agar gerakan BDS berjalan lancar. Lalu selanjutnya pada sisi netral, aktivis lebih membahas ke arah kekhawatiran mereka kepada pekerja yang masih terikat pada perusahaan tertentu yang masuk dalam list boykot.
Beberapa pun mengkhawatirkan nasib dari negara karena akibat boykot. Ada juga yang masih kurang yakin akan efektivitas gerakan ini. Di sini saya akan menunjukkan salah satu target postingan yang menjadi sampel untuk data penelitian ini. Di postingan ini menjelaskan dan menunjukkan updatean tentang list boykot apa saja yang perlu diboykot. Nah, postingan ini juga meraih sebanyak 47.000 lebih like yang menunjukkan keseriusan masyarakat Indonesia untuk mendukung aksi ini. Secara kesimpulan, penelitian ini telah mencakup tuntutan yang diinginkan oleh para aktivis pendukung gerakan BTS. Di antaranya yaitu menginginkan perang antara Israel dan Palestina dihentikan, serta agar adanya alternatif lain, terutama untuk produk tertentu. Secara keseluruhan, gerakan ini perlu ditekankan lagi, serta memanfaatkan sosial media memaksimalkan secara terus-menerus untuk meraih perhatian masyarakat, baik regional maupun internasional. Dengan itu, gerakan ini pun dapat tetap berjalan lancar, terutama di Indonesia. Baik, sekiranya sekian untuk presentasi saya untuk skripsi artikel ilmiah saya ini. Terima kasih.